yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people atau manusia, yakni seseorang yang bertindak sebagai penyimpanan, pengelola, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya seorang dosen, seorang guru, seorang tutor, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materialis seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu alat. Nah, alat ini sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam misalnya overhead, proyektor atau slide, atau video, atau recorder, tape atau recorder, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik, yaitu prosedur atau ajuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang dalam lingkungan untuk penyampaian pesan, misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu setting atau lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah situasi atau suasana di mana di sekitar kita sebuah pesan yang disampaikan, baik lingkungan fisik maupun non fisik. Adapun teori dari Abdul Majid tentang klasifikasi pada tahun 2008. Nah, ada beberapa poin yang dibahas tentang klasifikasi secara ringkas. Yang pertama itu tempat atau lingkungan di sekitar kita di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti di tempat-tempat seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs, dan lain. Dan yang ketiga bergaul kepada orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa atau peserta didik dapat belajar sesuatu kepada orang tersebut, kepada orang yang memiliki keahlian tersebut. Nah, yang selanjutnya itu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Dan yang terakhir yaitu peristiwa dan fakta yang terjadi. Adapun menurut Nana Subjana dan Ahmad Rifai pada tahun 1989 tentang komponen atau faktor sumber belajar. Nah, yang mereka bahas yaitu yang pertama tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Dan yang kedua bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang terakhir tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman tentang sumber belajar. Nah, komponen ini adalah bagian-bagian yang selalu ada dalam sumber belajar, dan bagian-bagian ini merupakan suatu kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar ini telah dikemukakan oleh Nana Subjana dan Ahmad Rifai. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh kepada sumber belajar, yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Nah, yang kedua nilai-nilai budaya setempat, dan yang ketiga keadaan ekonomi pada umumnya, dan yang terakhir itu keadaan pemakai. Adapun fungsi peran belajar ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan. Nah, yang kedua memberikan kemungkinan pendidik yang sifatnya lebih individual. Nah, yang ketiga itu memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan. Pengembangan pada media pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang kedua itu mengkaji media mana yang cocok untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar.
dan bagaimana cara pencapaiannya. Nah, yang ketiga itu merumuskan strategi dan caranya. Dan yang keempat, mengembangkan naskah atau isi pesan. Yang selanjutnya, memiliki bentuk jenis media pembelajaran, merancang dan menyelesaikan media pembelajaran. Bagaimana menyelesaikan tugas, apakah semua tugas bisa diselesaikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya itu melakukan uji coba. Sebelum media dilakukan dalam proses belajar mengajar, sebaiknya diuji cobakan terlebih dahulu dan dievaluasi kehandalannya. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan. Adapun contoh pengembangan media pembelajaran, yang pertama yaitu membuat sinopsis atau storyboard, dan yang kedua itu membuat flipchart atau flipchart lembar balik. Nah, dua cara ini bisa dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran pada peserta didik. Nah, adapun faktor-faktor yang berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lainnya yang selalu dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem. Nah, yang pertama yaitu komponen-komponen sumber belajar. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar memiliki tujuan dan misi yang akan dicapai. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk-bentuk sumber belajar itu sendiri. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar secara fisik satu sama lainnya berbeda-beda. Misalnya, pusat perbelanjaan berbeda dengan kantor bank sekalipun keduanya memberikan informasi tentang perdagangan. Demikian pula bila mempelajari dokumentasi. Nah, mempelajari dokumentasi tentu berbeda dengan mengadakan wawancara dengan seseorang. Pesan yang dibawa sumber belajar, setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan atau dipelajari oleh pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi yang penting. Oleh sebab itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana isi pesan disimak. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakai sumber belajar. Tingkat kompleksitas menggunakan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan sumber belajar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh kepada sumber belajar. Perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi sumber belajar yang dipergunakan. Pengaruh teknologi bukan hanya terhadap bentuk dan jenis sumber belajar, melainkan juga terhadap komponen-komponen sumber belajar. Nilai-nilai budaya setempat sering dipergunakan oleh faktor budaya setempat. Misalnya, nilai-nilai budaya yang dipegang teguh masyarakat, terutama pada jenis sumber belajar seperti tempat bekas, peninggalan upacara ritual pada masa lampau yang masih dianggap tabu oleh masyarakat setempat untuk dikunjungi akan sulit dipelajari dan diteliti sebagai sumber belajar. Sekian dari saya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.